Yang soleh ini cepatnya bagaikan kilat yang menyambar terhadap Allah Subhanahu wa taala sore malam. Karena kenapa? Karena ijma' ulama telah sepakat bahwasannya menikahi. Amin Allahumma amin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di channelnya Rian Kemas. Dan di video kali ini kita akan berkesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman baik melalui FB, IG ataupun YouTube Rian Kemas. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ditemani salah satu ustadz yang cukup ganteng yang ada di Kota Palembang, yaitu Ustadz Beglah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap Ustadz menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah? Insyaallah. Tadi siang ada yang bertanya nih Ustadz, apa sih hukumnya pacaran atau menikah dengan laki-laki non-muslim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ditemani oleh akhi Rian Kemas. InsyaAllah akun YouTube ini penuh dengan barokah. Amin. Dan insyaAllah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tadi yaitu bagaimana hukumnya seorang perempuan yaitu menikahi seorang laki-laki yang non-Islam. Jadi membicarakan tentang pernikahan, bahwasannya pernikahan ini adalah ibadah yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil ulil albab. Jadi yang maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah telah mempersiapkan atau telah memberikan yaitu istri-istri dari jenis kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa cinta dan ketentraman di dalam rumah tangga itu. Inna fi dzalika laayatil lil yatafakkarun. Bahwasannya pernikahan ini adalah suatu ikatan yang mulia. Bahkan yang namanya nikah ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, semoga kita yang menikah ini termasuk dalam golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengikuti sunnahnya yaitu menikah. Nah, adapun hukum menikah sesama orang yang non-Islam, maka hukumnya haram secara mutlak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau menikahi perempuan sama laki-laki yang non-Islam. Kemudian laki-laki sama perempuan yang non-Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu membawa kalian kepada api neraka. Akan tetapi kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasannya ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pernikahan antara orang Islam atau Muslim sama orang musyrik atau ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya diharamkan. Kenapa? Karena itu membawa ke dalam api neraka. Kata Imam Al-Qurtubi, menikahi seorang budak atau hamba sahaya itu lebih mulia karena mereka beriman dibandingkan nikah sesama orang yang non-Islam atau orang kafir. Itu tidak mulia walaupun pangkat jabatannya tinggi, martabat kedudukannya tinggi, hartanya banyak dan lain sebagainya, maka itu tidak ada mulia. Karena kenapa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hukum menikahi laki-laki yang musyrik itu hukumnya haram secara mutlak, tidak boleh. Ijma' ulama telah sepakat bahwasannya haram. Sedangkan baginda Nabi SAW pernah bersabda, nikahilah karena lidiniha, walidiniha, karena agamanya. Untuk apa cantik? Untuk apa kaya? Keturunan orang berdarah biru? Tapi kalau agamanya non-Islam, untuk apa? Dan itu menjadi sia-sia dan tidak akan mendapat sunnah Rasul baginda Nabi SAW. Subhanallah Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya nih, jika laki-laki itu masuk Islam, apa syaratnya atau ada jangka waktu berapa lama untuk bisa menikahi wanita muslimah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika laki-laki itu non-Islam atau dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya yang bukan non-Islam, maka ketika mau menikah hendaklah masuk Islam terlebih dahulu. Kenapa? Karena syarat pernikahan menurut syariat Islam yang pertama adalah al-Islamu, yaitu Islam. Nah, oleh karena itu ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan muslim, maka hendaknya melakukan beberapa persyaratan. Yang pertama persyaratannya adalah khitan, yaitu sunat. Harus dikhitan atau disunat. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya bahwasannya al-khamsu fitrun. Ada 5 perkara kesucian. Al-khitan, yang pertama adalah khitan. Kenapa? Karena khitan ini adalah fitrah bagi umat Islam. Wajib bagi laki-laki untuk berkhitan. Kenapa? Karena kalau tidak berkhitan, maka itu orang masih membawa najis. Sampai-sampai di dalam syariat, ilmu fikih mengajarkan, ketika kalian hendak sholat di masjid, maka lihat di samping kiri dan samping kanan kalian. Adakah anak kecil yang belum disunat? Kalau ada, suruh singkir ke belakang. Kenapa? Karena kalau kita sholat bersendehan atau berdekatan atau bersentuhan dengan anak kecil yang belum dikhitan, maka sholat kita bisa batal. Kenapa? Masalahnya kenapa ini bisa batal sholat? Karena anak kecil ini belum disunat. Kenapa? Karena di dalam kelamin anak laki-laki itu disebut dalam bahasa Arab adalah kulfatun. Kalau kita orang Palembang nyebutnya biasanya adalah kulub. Nah, kulub itu adalah daging yang tumbuh yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu kemaluan. Hasyafah itu adalah helmnya, kepalanya. Nah, oleh karena itu ketika dia buang air kecil atau pipis, maka kalau dia belum sunat, ada sisa itu tersimpan di kepalanya tadi, yaitu di kulfatun. Itu menyebabkan najis, ya, Ustaz? Itu menyebabkan najis. Jadi ada orang bertanya, Ustadz, apakah anak ini najis? Seolah-olah anak ini najis. Kenapa? Karena sholatnya berdempetan sama anak kecil, maka sholatnya batal. Apakah anak ini najis? Jawabannya bukan. Tapi anak ini membawa najis. Karena belum disunat. Maka fitrah dijaga adalah khitan. Syarat yang pertama, ketika laki-laki non-Islam menikahi seorang perempuan muslim, maka syarat yang pertama harus khitan. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan harus bersyahadat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul Allah, utusan Allah. Kenapa? Karena dengan syahadat itu adalah kunci pertama ketika orang dari kafir menuju Islam yang disebut mu'alaf, maka kuncinya ada di syahadat. Harus bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Yang ketiga, kemudian syarat laki-laki yang non-Islam mau menikahi seorang perempuan yang muslim, yang ketiga harus mandi wajib. Kenapa? Karena di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu islama, aku pengen meluk agama Islam.
Tapi apa? Fa'amaroni, maka Nabi merintahkan kepadaku antaghtasila bil ma'i, maka Nabi memerintahkannya untuk mandi dengan air. Nah, ini hadis yang kuat bahwasannya yaitu diperintahkan untuk mandi wajib ketika orang non muslim tadi ingin menikahi seorang perempuan yang muslimah. Dan syarat yang keempat daripada orang kafir tadi yaitu adalah menjalankan rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dia sudah bersyahadat tadi ketika mau masuk Islam. Yang kedua, dia harus melaksanakan salat. Diajarkan salat, rukun salat, syarat salat yang dapat menyebabkan batalnya salat, yang dapat merusak salat, maka diajarkan. Kemudian puasa, syarat puasa, rukun puasa. Kemudian lagi ada namanya zakat. Apa rukun zakat, syarat zakat apa? Kemudian ada lagi haji, apa rukun haji, apa syarat haji. Maka itu ketika telah dilaksanakan, baru orang ini sah boleh menikahi seorang muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaannya Ustaz, didahuluin sunat dulu atau syahadat dulu itu? Sunat atau syahadat dulu. Nah, jadi begini. Syahadat itu kan yang pertama, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kunci pertamanya yaitu syahadat. Tapi ada baiknya dihitan terlebih dahulu. Ketika habis dihitan baru istilahnya mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Tapi tidak jadi masalah kalau bersyahadat terlebih dahulu baru dihitan. Tapi sebaiknya dihitan terlebih dahulu, ketika habis dihitan baru dia bersyahadat. Ini tidak jadi masalah, ini masalah ikhtilafun atau perbedaan kalangan ulama. Ini, jadi Ustaz, untuk jangka waktunya Ustaz, atau bolehkah hari ini syahadat lalu besok langsung menikahi wanita muslimah, sedangkan ilmu agamanya saja belum bisa? Itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah pernikahannya nanti sah atau tidak? Jadi kalau pernikahan itu, kalau dia telah hitan atau telah membaca dua kalimat syahadat, maka dia telah dinyatakan Islam secara hukum syariat. Tapi ketika ia ingin menikah, karena kita negara perundang-undangan Indonesia, Republik Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Contohnya surat menyurat. Karena kenapa? Seorang mu'alaf itu ada sertifikat ketika dia masuk Islam, ada bukti bahwasanya ini memang benar sudah mu'alaf. Nah, itu membutuhkan waktu kalau menurut perundang-undangan Republik Indonesia. Tapi kalau menurut syariat Islam, ketika dia udah bersyahadat, sudah khitan, maka itu telah sah untuk masuk Islam dan mau menikah besok nggak jadi masalah. Tapi berhubung kita ini harus terdaftar di KUA atau Kementerian Agama, maka harus mempersiapi beberapa surat. Contoh KTP dan lain sebagainya, menyatakan bahwa memang benar ini orang telah mu'alaf, telah berpindah agama dari non-Islam menjadi Islam, gitu. Jadi gimana kalau sang wanita ini memaksakan diri untuk menikahi laki-laki non-muslim tanpa laki-lakinya masuk agama Islam? Nah, maka itu hukumnya zina seumur hidup. Karena syarat daripada pernikahan yaitu tidak ada paksaan. Tapi ini kehendak diri sendiri. Mau menikahi seseorang yang bukan muslim. Gimana hukumnya? Zina seumur hidup. Kenapa? Karena Allah telah menentukan, ini engkau dari golongan Islam, maka engkau nikahlah dengan orang Islam. Karena syarat menikah menurut syariat Islam yang pertama adalah Islam. Tidak boleh kehendak diri sendiri, tapi menikah itu karena mengikut sunnah Nabi SAW dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, nikahilah para wali, para orang tua, nikahilah anak perempuanmu yang Islam sama Islam. Kenapa? Karena di situ nanti Allah menciptakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Gitu. Apa hukumnya orang tua yang menikahkan anaknya perempuan dengan laki-laki non muslim? Apakah orang tuanya ikut berdosa, Ustaz? Iya, pasti, karena hukumnya haram. Sama aja seperti orang tua ini istilahnya mendorong atau menerjerumuskan anaknya ke dalam api neraka.
Karena kenapa? Karena ijma' ulama telah sepakat bahwasannya menikahi anak perempuan kepada laki-laki non-Islam hukumnya haram secara mutlak. Subhanallah, alhamdulillah. Terjawab sudah pertanyaan kita pada malam hari ini oleh Ustadz Berlan. Semoga pertanyaan tadi bisa diserap oleh teman-teman semuanya, baik yang bertanya ataupun yang mendengarkan. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya seputar agama Islam, silakan langsung inbox di Facebook atau langsung komentar di YouTube-nya Rian Kemas. Saya Rian Kemas dan Ustadz Berlan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.